Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Cantika Dewi dengan NPM 25025010164 dari program studi Agroteknologi kelas Bahasa Indonesia G502. Kali ini saya akan melakukan analisis terhadap kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, untuk contoh yang pertama, di dalam banner tersebut terdapat campuran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, seperti pada kalimat SR12 herbal dan skincare, yang dimana terdapat penggunaan dua bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk pembenarannya yaitu seharusnya kalimat tersebut S menjadi SR12 herbal dan perawatan kulit, di mana kalimat tersebut sudah menjadi kalimat baku. Pada analisis yang kedua, bisa dilihat di kalimat bisa dipesan di sini. Kata di sini ditulis serangkai, di mana menurut kaidah EYD, kata depan di seharusnya dipisah, karena menunjukkan tempat atau arah sehingga ditulis terpisah. Jadi, di spasi sini. Untuk analisis yang ketiga, bisa dilihat contohnya seperti skincare. Skincare merupakan bahasa Inggris atau istilah asing. Sesuai dengan aturan EYD, istilah asing penulisannya harus dicetak miring. Jika penggunaannya untuk marketing tidak dicetak miring, menurut saya baik-baik saja. Tetapi jika penulisannya untuk laporan resmi, sebaiknya menggunakan padanan seperti perawatan kulit atau dicetak miring. Lanjut analisis yang keempat. Bisa dilihat daftar 13 manfaat tersebut, di mana di 13 manfaat tersebut semuanya menggunakan awalan me. Tetapi ada dua yang tidak menggunakan awalan me, seperti manfaat kelima dan manfaat ke-11. Pada manfaat kelima, di situ bertuliskan untuk kesehatan jantung, dan manfaat ke-11 bertuliskan alternatif bagi penderita alergi susu sapi. Seharusnya dalam satu kalimat atau daftar ada beberapa kata kerja yang sejajar atau paralel, maka bentuknya harus konsisten. Semuanya memakai awalan me atau semuanya tidak memakai awalan me. Jadi pembenarannya untuk manfaat kelima yaitu seharusnya menjaga kesehatan jantung. Dan untuk manfaat ke-11 pembenarannya yaitu seharusnya menjadi alternatif bagi penderita alergi susu sapi. Lanjut contoh yang kedua. Untuk analisis yang pertama, pada gambar tersebut terdapat penggunaan istilah asing yaitu fotokopi. Penggunaan bentuk ini termasuk tidak baku. Dalam kamus KBBI, istilah baku untuk kegiatan menggandakan dokumen adalah fotokopi, bukan fotokopi. Bentuk ini merupakan serapan dari bahasa Inggris fotokopi yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Analisis yang kedua, yaitu terdapat istilah asing tanpa cetak miring seperti print, hardcover, softcover, dan express. Menurut kaidah EYD, istilah asing yang belum diserap harus ditulis dengan huruf miring. Jadi, seharusnya ditulis dengan huruf miring. Seperti contoh ini. Pada analisis yang ketiga, terdapat kata spiral. Penulisan tersebut termasuk tidak baku. Karena menurut kamus KBBI, bentuk bakunya yaitu spiral, serapan dari bahasa Inggris. Lanjut analisis keempat. Pada gambar tersebut terdapat nama usaha yaitu digital copier. Digital copier pada gambar tersebut penulisannya gabungan dua kata. Seharusnya penulisan digital copier itu dipisah karena digital copier merupakan dua kata bahasa Inggris, bukan satu kata majemuk. Jika dalam konteks formal seharusnya dipisah dan dicetak miring. Lalu contoh yang ketiga. Pada analisis pertama terdapat kata nyuci. Nyuci adalah bentuk percakapan bahasa lisan atau bahasa daerah yang tidak baku. Sesuai dengan kamus KBBI, bahwa bentuk bakunya yaitu mencuci, kata kerja berimbuhan me. Selanjutnya, untuk kata yang tidak baku selain nyuci, bisa dilihat contohnya seperti gak dan cuciin. Kalimat tersebut tidak baku. Lanjut, contoh yang keempat. Analisis yang pertama, pada gambar tersebut terdapat tulisan dapoer. Dapoer adalah pengejaan lama zaman dahulu. Menurut kamus KBBI, bentuk bakunya yang benar yaitu dapur tanpa e. Lalu terdapat tulisan telor. Telor. Kata tersebut salah, seharusnya menurut kamus KBBI yang benar bentuk bakunya yaitu talur.
menggunakan U, bukan menggunakan O. Sedangkan telur adalah varian lisan yang sudah umum dibicarakan di kalangan masyarakat. Lanjut analisis yang kedua. Terdapat tulisan sedia dan minuman dengan spasi sebelum titik 2. Menurut aturan EYD, seharusnya tidak ada spasi sebelum tanda titik 2 tersebut. Lanjut contoh yang kelima. Pada analisis yang pertama, sesuai dengan gambar tersebut, terdapat singkatan DR. Menurut kaidah penulisan gelar akademik dan profesi, singkatan DR yang merupakan dokter harus diikuti dengan tanda titik. Bentuk tanpa titik tidak sesuai dengan aturan EYD, sehingga pada tulisan tersebut harus diikuti dengan tanda titik. Sesuai dengan gambar tersebut, terdapat kata praktek. Kata praktek bukan termasuk bentuk baku. Menurut Kamus KBBI, bentuk bakunya yaitu praktik. Jadi, bentuk baku dari praktek yaitu praktik. Lanjut, contoh yang ke-6. Pada penulisan angka dan lambang bilangan 25K yang sesuai dengan gambar tersebut termasuk bentuk tidak baku. Penulisan tersebut sering dipakai di iklan online yang memadukan angka dengan huruf K, di mana huruf K diartikan dalam ribuan atau 1000. Bentuk ini cepat dan ringkas tetapi tidak baku. Seharusnya, menurut aturan EYD, bentuk baku untuk rupiah yaitu Rp25.000 dengan menggunakan titik sebagai pemisah ribuan. Itu dia beberapa contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang saya temui di ruang publik. Demikian hasil analisis dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.